Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi fisika kelas 10 yaitu pada bab momentum dan impuls. Tapi untuk pertemuan ini kita hanya membahas momentum. Apa itu momentum? Jadi sebelum ke sana, bahwa momentum itu simbolnya P ya. Momentum itu simbolnya P. Jadi momentum itu merupakan perkalian antara massa suatu benda dengan kecepatannya. Nah, di mana M ini adalah massa dan V adalah kecepatan. Nah, jadi rumusan dari momentum adalah massa dikali kecepatan, di mana kita tahu bahwa satuan massa adalah kilogram, sedangkan kecepatannya adalah satuannya meter per sekon. Jadi, dari sini kita tahu bahwa satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Dari mana? Dari sini. Ya, karena ini massanya adalah kilogram, sedangkan kecepatannya adalah meter per sekon, maka satuan dari P adalah kilogram meter per sekon. Nah, contohnya apa? Misal ada dua orang bergerak. Ada si A dan ada si B. Si A massanya 50 kg. Si B massanya 20 kg. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Misal si A kecepatannya 5 meter per sekon. Si B juga kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, berapa momentumnya? Kita hitung satu persatu. Momentum si A adalah dimana massa dikalikan kecepatan berarti 50 kg dikalikan kecepatannya 5 meter per sekon. Sedangkan si B momentumnya adalah 20 kg dikali 5 meter per sekon. Si A hasilnya 50 kali 5 250 kg meter per sekon, sedangkan si B 5 kali 20 100 kg meter per sekon. Nah, apa sih maknanya dari momentum 250 kg meter per sekon dengan momentum 100 kg meter per sekon? Apa sih bedanya? Jadi perbedaannya adalah semakin besar momentum dari suatu benda, maka benda itu akan sulit untuk dihentikan. Jadi jika momentumnya semakin besar, maka benda akan sulit dihentikan. Nah, kita bayangkan aja misalkan si A yang memiliki massa 50 kg adalah orang dewasa. Sedangkan yang si B itu yang memiliki massa 20 kg itu anak kecil. Kalau mereka lari dengan kecepatan yang sama, pastinya yang akan mudah dihentikan adalah yang kecil, ya kan? Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah bahwa semakin besar momentum suatu benda, semakin besar nilai momentum suatu benda, maka benda itu akan semakin sulit dihentikan. Karena apa? Karena semakin besar momentum suatu benda, maka otomatis massanya juga akan semakin besar, kecepatannya juga dia pasti akan semakin besar. Untuk contoh lain, misalkan apa yang akan terjadi jika suatu benda tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya adalah 0. Misal ada suatu benda, dia memiliki massa 20 kg dengan kecepatan 0 meter per sekon. Maka berapa momentumnya? Kita hitung aja. P berarti 20 kg dikalikan 0 meter per sekon. Berapa hasilnya? 0. Nah, dari ini kita simpulkan bahwa ternyata yang namanya momentum itu hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi syaratnya itu bendanya harus bergerak. Atau
atau dalam arti dia itu memiliki V atau memiliki kecepatan. Jika dia tidak memiliki kecepatan, maka dia tidak memiliki momentum. Nah, satu lagi yang harus kita ketahui adalah bahwa kan rumusnya momentum adalah P sama dengan M dikali V kan. Nah, di mana momentum itu adalah besaran vektor. Besaran vektor. Nah, kenapa dia besaran vektor? Karena dia merupakan perkalian antara massa dikalikan kecepatan, di mana kecepatan itu juga merupakan besaran vektor. Nah, biasanya kita menandai besaran vektor itu dengan tanda seperti ini. Jadi, momentum itu merupakan besaran vektor dan kecepatan juga merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Memiliki besar dan arah. Jadi dia tuh punya nilai dan memiliki arah. Contoh, misalkan ada anak yang memiliki massa 25 kg dengan memiliki kecepatan 10 meter per sekon ke arah barat. Nah, nanti dari sini dia juga momentumnya dia punya arah, jadi dia tuh punya arah ke arah kemana gitu, ke arah barat gitu. Nanti kalau dia sudah dikalikan atau menjadi momentum, maka P itu adalah 25 dikalikan 10, 250 kg meter per sekon ke arah barat. Nah, maksudnya gini, jadi yang namanya momentum dia itu memiliki arah, jadi tidak hanya nilai saja, bukan hanya 250 kg meter per sekon, tidak, dia itu punya nilai dan punya arah. Jadi yang namanya besaran vektor itu selain dia punya nilai, dia juga punya arah, jadi arahnya selalu diikutkan.